Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farihah. Saya guru kelas 4 RI Muhammadiyah Wonorejo, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya mahasiswa UIN CM Jambe Bukit Tinggi. Hari ini saya akan melaksanakan praktik UKIN di kelas 4 dengan materi kenampakan alam dan pemanfaatannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Sekarang sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Mbak Sasa berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang dijadi siapa? Yahya Ya, kenapa ibunya kok tidak hadir? Siapa yang tahu? Sakit. Sakit. Sedangkan Anis kenapa tidak hadir hari ini? Ada yang tahu? Tidak tahu. Ya, berarti hari ini yang tidak hadir Yahya dan Anis. Ya. Berarti ada dua ya yang tidak hadir hari ini. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Kita terlebih dahulu melakukan tepuk konsentrasi bersama-sama. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Pada aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, siap hari ini dengan pembelajarannya? Siap. Semangat. Semangat. Hari ini siap, semangat memperoleh pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Penampakan alam dan pemanfaatannya. Kita akan belajar tentang kenampakan alam dan manfaatnya. Yuk, siapa yang tahu tujuannya kita belajar tentang kenampakan alam dan manfaatnya apa? Ada yang tahu? Ya. Tujuan hari ini kita belajar kenampakan alam dan pemanfaatannya, yaitu yang pertama kita akan tahu arti kenampakan alam, jenis kenampakan alam itu apa, dan manfaatnya untuk apa. Jadi kita hari ini belajar tentang kenampakan alam, tujuannya kita supaya tahu arti kenampakan alam itu apa, pengertian dari kenampakan alam itu apa, jenis kenampakan alam itu apa saja, dan manfaatnya apa. Yang pemanfaatan yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi dan menyebutkan kekayaan alam. Jadi mengidentifikasi dan menyebutkan kekayaan alam yang ada di sekitar Kita. Jadi setelah kita mempelajari kita belajar tentang kenampakan alam, kita mengidentifikasi kekayaan alam apa saja yang ada di sekitar Kita. Yang ketiga adalah menganalisis pengaruh perkembangan daerah terhadap perekonomian masyarakat. Jadi menganalisis, jadi kekayaan
tahu penampakan alam itu apa? Ayo, siapa yang tahu apa itu penampakan alam? Apa itu penampakan alam? Belum ada yang tahu? Apa itu penampakan alam? Ayo, apa sejarahnya penampakan alam? Belum tahu? Belum. Penampakan alam segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, baik di daratan maupun di perairan. Nah, sekarang penampakan alam itu kan ada dua. Apa? Yang pertama tadi daratan, perairan. Jadi penampakan alam ada dua, daratan dan perairan. Nah, sekarang kita tanya, penampakan alam yang ada di daratan contohnya apa? Siapa yang tahu? Ayo, gunung, bukit, tanjung, lembah. Ayo, siapa sih ngerti? Yang lain. Nah, sekarang kita tanya lagi, apa contoh penampakan alam perairan? Ayo, siapa yang tahu? Sungai. Nah, itu Ge. Sekarang perhatikan gambar. Gambar apa ini? Gunung. Yang kedua gambar apa? Bukit. Dataran tinggi. Nah, sekarang perhatikan gunung dan dataran tinggi. Gunung. Kalian perhatikan, kalian amati gambar ini. Manfaatnya untuk apa ini? Ayo. Untuk rekreasi. Contoh, gunung yang terkenal yang dijadikan tempat rekreasi apa? Ayo, siapa yang tahu? Gunung apa? Gunung Bromo. Jos. Terus apa lagi? Ayo, siapa yang tahu gunung yang dijadikan tempat rekreasi? Gunung? Gunung apa lagi? Gunung Bungkal. Gunung Bungkal itu nama daerah. Apa? Ayo. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Nah, sekarang apa ini tadi? Dataran tinggi. Digunakan untuk apa itu dataran tinggi? Sekarang selanjutnya penampakan alam sungai dimanfaatkan untuk apa? Nah, terus untuk apa lagi? Iya, Pak. Ayo. Untuk perairan. Betul. Sekarang gambar yang selanjutnya. Danau. Dimanfaatkan untuk apa danau? Tempat pariwisata. Ayo, danau yang terkenal untuk tempat pariwisata. Danau apa? Ada yang tahu? Danau apa? Danau Toba. Ya, betul. Danau Toba. Nah, ini Yang akan kita pelajari adalah penampakan alam dan pemanfaatannya. yang nanti. Perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kamu gambar apakah itu? Ya, gambar-gambar tersebut adalah contoh dari penampakan alam yang ada di permukaan bumi. Apa itu penampakan alam? Penampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Penampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah penampakan alam daratan, dan selanjutnya ada penampakan alam perairan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah penampakan alam daratan.
kedua ada bukit dan perbukitan. Yang ketiga ada dataran tinggi. Yang keempat ada dataran rendah. Yang kelima ada delta. Keenam ada lembah. Dan yang terakhir ada pantai. Kita masuk pada manfaat gunung bagi manusia. Yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan air. Yang kedua sebagai sarana rekreasi alam. Dan yang terakhir adalah gunung menghasilkan barang tambang seperti belerang. Apa itu kenampakan alam perairan? Ayo kita pelajari bersama. Kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Ada beberapa kenampakan alam perairan yang berada di daratan dan ada pula yang tidak berada di daratan. Kenampakan alam perairan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah danau, yang kedua adalah rawa, yang ketiga sungai, dan yang keempat adalah laut. Kita masuk pada kenampakan alam perairan yang pertama, yaitu danau. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Manfaat danau bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu bisa dijadikan sebagai lahan budidaya ikan air tawar. Yang kedua yaitu sebagai sarana olahraga dayung dan kano. Manfaat danau selanjutnya yaitu adalah sebagai tempat rekreasi atau objek wisata. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat pengairan sawah atau yang biasa disebut dengan irigasi. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya kepada kalian yang sudah menyimak materi yang telah diajarkan hari ini. Semoga bermanfaat. Yang akan kita ya materinya. Nah, tadi video materinya sudah kalian tonton. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang sudah paham semua? Sudah. Ada yang masih belum paham? Ada yang masih belum paham? Ayo. Ada yang masih belum paham? Ada yang perlu ditanya? Tidak ada. Nah, berarti semuanya sudah paham, ya? Nah, karena kalian sudah mengamati, sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini, selanjutnya kalian kerjakan tugas kelompok. Nah, nanti dikerjakan bersama-sama, oke? Di sini kelompok berapa? Ayo, kelompok A. Ya, siap kelompok A? Siap. Nah, sini kelompok B. Nah, sini kelompok B. Nah, sebelah sini kelompok C. Ya.
Perbatasan antara darat dan laut, udara panas, banyak angin. Mata pencahayaan, nelayan, pusat oleh-oleh, khas pesisir, petani garam. Dataran rendah, ketinggian berada di kisaran kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Mata pencahariannya petani, sawah, pekerjaan jasa, peternak, bekerja kantor. Dataran tinggi, ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut, udara dingin. Mata pencahariannya objek pariwisata, menghasilkan sayuran dan buah, kebun teh. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Setuju? Ya, setuju ya. Nah, kembali ke tempat duduk. Sekarang kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C. Saya akan menerangkan hasil kerja kelompok saya. Kelompok C. Pantai, nelayan, petani tambak, petani garam, pedagang ikan, ikan laut, rumput, sumber daya alam, ikan laut, rumput laut, kerang, terumbu karang. Terima kasih untuk kelompok T. Makasih, Mas. Terima kasih untuk kelompok A, B, dan C. Tepuk tangan yuk. Kalian sudah kalian sudah melaksanakan diskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, selanjutnya setelah kalian melaksanakan diskusi, ada yang perlu ditanggapi? Ada yang masih belum paham? Tidak, semuanya sudah paham? Sudah. Karena kalian sudah paham, sekarang kita kasih tugas mandiri deh. Ya. Sekarang kalian kerjakan tugas mandiri. Satu ini oke? Sama, jangan lupa. Udah ya, pembelajaran hari ini kita simpulkan. Pembelajaran hari ini. Kesimpulannya apa? Ayo, siapa yang tahu? Kesimpulannya apa pelajaran hari ini? Ayo. Kesimpulannya apa? Kita hari ini belajar apa saja tadi? Penambahan. Pengertiannya? Apa penambahan alam? Segala sesuatu yang ada di alam, yang ada di permukaan bumi, baik daratan maupun perairan. Terus penambahan alam juga
Lembah untuk pertanian. Lembah untuk pertanian. Nah, jadi kesimpulannya semua yang ada di permukaan bumi baik di daratan maupun di perairan itu dimanfaatkan oleh manusia. Manfaatnya untuk apa? Itu untuk perekonomian masyarakat. Jadi untuk perekonomian masyarakat. Nah, untuk perekonomian masyarakat ya tadi mereka yang ada di gunung bekerja sebagai sebagai petani kebun. Mereka yang ada di daratan bekerja sebagai petani. Mereka yang ada di laut bekerja sebagai nelayan, ya kan? Mereka yang ada di gunungan juga ada yang bekerja sebagai pemandu wisata. Sudah paham semuanya sampai sini? Ya. Nah, kalau semuanya sudah paham, kita akhiri dan untuk ketua kelasnya berdoa, memimpin doa ya. Ya teman-teman, kita berdoa sesudah pembelajaran. Roh di